Oke, untuk hari ini kita akan membahas dalam tema psikologi, kekuasaan, dan jiwa, di mana menggunakan ilmu psikologi untuk kebaikan, bukan controlling. Ada sebuah paradok ya, yang jarang disadari. Ilmu yang sama bisa menyembuhkan, juga bisa menghancurkan. Senjata yang sama bisa membebaskan, tapi juga bisa memperbudak ataupun membelenggu. Psikologi itu adalah peta wilayah pikiran manusia. Seperti peta, ya, tidak ada nilai positif dan negatif. Bisa dikatakan dia tidak punya nilai moral tersendiri secara intrinsik. Bisa digunakan oleh seorang dokter untuk menyembuhkan pasien, atau juga seorang manipulator untuk keuntungan pribadinya, dikendalikan untuk keuntungan pribadinya. Nah, dalam bagian kedua ini, dalam bab 2 ini akan Kak Noven tampilkan 10 cara menggunakan psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Dari motivasi diri, kepemimpinan, komunikasi, bahkan hingga kesehatan. Jadi ini sekali lagi dalam hal psikologi ini ada hal-hal yang perlu disadari sehingga bisa membedah mana yang murni, mana yang enggak, ya. Sehingga bisa kita pelajarin mana sisi yang konstruktifnya dan tidak. Namun pertanyaan yang kita bisa lebih perdalam harus diajukan pada kalian, para pendengarnya. Nomor 1, kalaupun psikologi ini untuk motivasi, dalam hal ini motivasi untuk apa? Kedua, kalau ini dipakai untuk kepemimpinan untuk siapa? Dan kalau komunikasi ini untuk menuju tujuan yang sama, yang menjadi pertanyaan, komunikasi menuju tujuan yang mana? Karena inilah titik perbedaan fundamental antara psikologi yang melayani manusia, ya, dengan psikologi yang memperbudak manusia. Ini bukan sekedar persoalan teknik ya. Ini adalah persoalan hati, karakter, dan arah jiwa. Kita akan lihat ayat yang berkaitan dengan ini dulu ya. Kita lihat dari Roma 12 ayat 2. Kita akan sorot 3 ayat standar. Roma 12 ayat 2, Amsal 4 ayat 23, dan Filipi 4 ayat 8. Roma 12 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Nah, dari ketiga ayat ini ya, Roma pasal 12 ayat 2, Amsal 2 ayat 23, dan Filipi 4 ayat 8. Narasi utama dalam hal ini adalah dari pikiran yang diprogram ke jiwa yang diperbaharui.
Bayangkan sebuah pisau bedah di tangan seorang ahli bedah yang berintegritas. Hal ini bisa menyelamatkan nyawa pasien. Tetapi jika di tangan seorang psikopat, ini sangat berbahaya, bisa berpotensi merenggut jiwa atau melukai seseorang. Dengan pisau yang sama, dengan bahkan fungsi yang sama, yaitu bisa membedah dalam hal ini, yang berbeda adalah tangan yang memegangnya dan hati di balik tangan tersebut. Dalam hal ini psikologi adalah pisau bedah peradaban modern. Narasi hari ini akan memaparkan 10 aplikasi psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tidak sekedar membacanya sebagai self-help tips, ya, tetapi berani mengauditnya secara mendalam dari sudut neuropsikologi, etika, filsafat maupun teologi. Di sini Kak Noven akan membedah 10 poin psikologi sehari-hari, ya. Pertama, motivasi diri. Get motivated. Secara psikologi, riset dalam psikologi kognitif dan pendidikan dari Deci dan Ryan dalam bukunya Self Determination Theory 1985 membedakan dua jenis motivasi, yaitu pertama motivasi ekstrinsik, di mana itu didorong oleh reward eksternal berupa pujian, uang, status, dan motivasi intrinsik didorong oleh nilai internal, makna, dan kepuasan bawaan. Masalahnya, banyak teknik motivasi modern justru memperkuat motivasi ekstrinsik, yang dalam jangka panjang justru mengikis motivasi intrinsik. Berdasarkan pandangan Lepper, ya, Lepper 1973 dalam narasinya Over Justification Effect, ya, itu dibedah mengenai hal ini. Kalau kita lihat secara teologisnya, motivasi sejati dalam kerangka Kristiani bukan berasal dari pencapaian diri yang kita kenal sebagai self actualization versi Maslow, tetapi kita bisa lihat dari panggilan ilahinya, vocation atau calling. Itu bisa kita ketahui melalui Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini dasarnya adalah motivasi teosentris, bukan egosentris, bukan juga heterosentris. Dalam hal ini ada sebuah analogi. Kompas yang benar itu tidak bergerak karena angin atau tekanan sosial. Kompas tersebut akan bergerak karena medan magnet bumi yang tidak kelihatan secara fisik atau yang tidak kasat mata. Seperti itu juga panggilan ilahi bekerja dalam hati yang mau tunduk dengan kehendak Bapa di surga. Kalau tadi kita bicara motivasi diri atau get motivated, ya, kita lihat bagian yang kedua, kepemimpinan. Enhance your management ability. Secara psikologi, menurut penelitian klasik Kurt Lewin 1939 mengidentifikasi 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama otoriter, kedua demokratis, ketiga
laissez-faire. Tulisannya laissez-faire. Kita masuk yang fase pertama, otoriter. Otoriter itu di mana kontrol penuh dan kepatuhan yang dipaksa. Itu otoriter. Demokratis, di mana itu kolaboratif, menghargai suara anggotanya. Kalau dalam masyarakat, kalau kepemimpinan demokratis berarti yang didengar adalah suara rakyat. Ya, makanya kenapa kalau secara demokratis itu Socrates tidak setuju. Nah, kalau yang ketiga, laissez-faire ini itu membiarkan, di mana konteksnya di sini adalah minim arahan. Nah, terkadang ada gereja yang ngakunya pemuritan, tetapi ternyata minim arahan, nggak seperti yang dipikirkan. Masa kalau yang terlibat dalam pelayanan aja yang diarahkan, terus bagaimana orang-orang yang tidak pelayanan? Bagaimana dia bisa masuk dalam panggilan Tuhan? Berarti kan itu ada potensi minim arahan. Ini yang perlu dikoreksi dari sebuah gereja. Karena Yesus melihat murid-muridnya, Yesus masuk ke dalam hidup mereka, menyentuh secara personal sehingga mereka masuk dalam panggilan Tuhan. Jadi kalau gereja bertindak pasif, tidak menyediakan equipping, kalau semua equipping harus bayar, pertanyaannya, apakah pelayanan Yesus memberikan seperti bisnis gitu? Ada yang harus dibayarkan. Itu juga menjadi pertanyaan. Jadi dalam hal ini menyarankan pendekatan demokratis. Ini secara empiris menghasilkan tingkat kepuasan dan produktivitas yang tertinggi ya. Tetapi ada dimensi kritis yang sering juga diabaikan dalam hal ini. Teknik kepemimpinan tanpa karakter moral adalah senjata berbahaya. Sekali lagi Kak Noven ulangi. Teknik kepemimpinan tanpa karakter moral adalah senjata berbahaya. Seorang manipulator yang piawai justru sering menggunakan gaya demokratis sebagai facade atau topengnya untuk menciptakan apa? Untuk menciptakan ilusi partisipasi sambil tetap mengendalikan hasil. Misalnya dengan cara mengisolasi seseorang, dengan labeling seseorang, data kurang tapi sudah di labeling negatif, seolah-olah ada public enemy yang sengaja dibuat oleh para pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten ini kalau tidak melakukan metode-metode manipulasi itu. Tetapi terkadang ada pemimpin yang terlihatnya secara KPI seolah-olah masuk gitu loh, tetapi misalnya dalam kepemimpinannya banyak orang yang jadi ikut pelayanan, tetapi motivasi dan cara kepemimpinannya menggunakan dengan cara manipulasi. Ini pun sebenarnya berbahaya dalam gereja. Itu perlu dicermati ya. Nah, kalau kita lihat secara teologisnya, kepemimpinan Kristiani adalah servant leadership, bukan power leadership. Bisa kita lihat pada Markus pasal 10 ayat 43 sampai dengan 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ada analogi simpel ya. Kepemimpinan yang benar itu seperti transformator listrik. Itu bisa mengubah tegangan tinggi menjadi energi yang dapat digunakan oleh semua orang. Pemimpin manipulatif seperti kapasitor yang hanya menyimpan energi untuk dirinya sendiri, tidak pernah mendistribusikannya. Paham?
Yang ketiga, komunikasi. Be a better communicator. Secara psikologi, menurut Albert Mehrabian, Mehrabian 1967, Albert Mehrabian 1967, penelitian kontroversial, namun pengaruhnya cukup oke lah ya. Berpengaruh pada apa? 3 hal ini. 7% makna dari kata-kata, 38% dari nada suara, 55% dari bahasa tubuh. Untuk catatan kritisnya gini, angka ini sering disalahgunakan. Konteks verbal sangat menentukan dalam hal ini juga. Angka di atas hanya berlaku dalam situasi komunikasi emosional, bukan dalam semua komunikasi. Kalau kita lihat dari sisi gelapnya apa? Penguasaan komunikasi nonverbal adalah alat utama manipulator. Ya, komunikasi nonverbal adalah alat utama manipulator. Misalnya menggunakan teknik mirroring, meniru bahasa tubuh. Terus juga bisa melakukan pacing and leading, NLP, ya. Dan eyes contact dominance bisa digunakan untuk membangun rapport yang kemudian berpotensi munculnya eksploitasi atau ya kemungkinan besar dieksploitasi. Kalau kita bedah secara teologis, firman Allah sendiri itu adalah model komunikasi tertinggi di mana Yesus menggunakan satu perumpamaan, ya, ataupun parabola dalam bahasa ya. Jadi ada komunikasi secara kontekstual dalam hal ini. Juga ada pertanyaan retoris, merangsang berpikir mandiri. Dan yang ketiga, ada diam strategis, seperti ketika di hadapan Pilatus dalam Matius pasal 27 ayatnya yang ke-14. Kalau kita lihat di Efesus pasal 4 ayat 29 dikatakan seperti ini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Coba renungkan dulu hal itu. Kita masuk fase keempat, memahami orang lain. Dalam hal ini masuk dalam kategori emotional intelligence, EQ. Secara psikologis, menurut pandangan Daniel Goleman 1995, itu mempopulerkan EQ dengan 5 komponen. Yang pertama, self-awareness, kesadaran diri. Kedua, self-regulation, pengelolaan diri. Ketiga, motivation, motivasi internal. Yang keempat, empathy. Yang kelima, social skill, kemampuan sosial. Kalau kita lihat dari dimensi kritis, EQ tinggi tanpa moral yang kuat itu bisa jadi resep sempurna untuk menjadi manipulator yang sangat efektif. Sekali lagi Kak Noven ulangin, EQ tinggi tanpa moral yang kuat adalah resep sempurna untuk menjadi manipulator yang efektif. Hati-hati. Sosiopat dan narsistik itu sering memiliki EQ yang sangat tinggi dalam membaca emosi orang lain, tetapi justru mengeksploitasinya. Inilah yang kita harus berjaga-jaga, ya. Kalau kita lihat secara Kristianinya, empati Kristiani, ya, yang kita kenal sebagai compassion, itu berbeda dengan empati psikologis pada umumnya. Compassio dalam bahasa Latin berarti itu menderita bersama. Com itu artinya bersama. Pati artinya menderita.
Ini tuh bukan sekedar membaca emosi orang lain. Ini lebih ke arah keterlibatan salib dalam penderitaan sesama. Kalau kita membaca dari Roma pasal 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Coba renungkan di bagian 4 ini. Apa korelasinya dengan Roma pasal 12 ayat 15 ini? Yang kelima, keputusan bijak. Make wise choice. Make wise choices. Ya, secara psikologi kita bisa lihat dari tekniknya Six Thinking Hat De Bono 1985. Ini sangat kuat ya. Dimana ketika menggunakan topi putih berarti kita melihat fakta objektif. Topi merah itu untuk mendeteksi emosi dan intuisi. Topi hitam itu bagaimana kita menjabarkan atau melihat resiko dan kelemahan yang ada. Topi kuning itu kita menilai dari melihat dari nilai dan manfaatnya. Topi hijau itu kita meninjau dari kreativitas yang mungkin. Topi biru itu bicara tentang proses dan meta thinking. Dalam hal ini kalau Kak Noven melihat kita menggunakan analogi dalam chemistry atau kimia maksudnya ya. Pengambilan keputusan yang baik itu seperti analisis titrasi, di mana kita tidak hanya menggunakan satu reagen, tapi juga menggunakan beberapa reagen untuk mengamati perubahan warna dari berbagai sudut sebelum menyatakan titik ekuivalen ditemukan. Dan kalau secara teologis, kebijaksanaan Alkitab atau yang dikenal dalam bahasa Ibrani yaitu hokmah bukan hanya kecerdasan intelektual. Ini ada integrasi antara pengetahuan, karakter, dan takut akan Tuhan. Coba baca dan renungkan Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 yang kira-kira berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengetahuanmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, coba dianalisa dan direnungkan. Nah, setelah direnungkan dibuat analisanya seperti apa terkait dengan Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Lalu kita masuk dari poin 1 sampai 5 tadi, kita masuk poin 6 dan sampai dengan 10 itu Kak Noven rangkum jadi satu aja biar cepet ya. Jadi di mana ada memori, keuangan, nilai akademik, produktivitas juga kesehatan. Secara kerangka integratif ya, kelihatan prinsip yang sama berlaku. Pola umum yang terdeteksi dari poin 6 sampai 10 ini, semua teknik ini tuh beroperasi pada level manajemen sumber daya kognitif dan fisik. Sangat berguna, terus berbasis riset yang valid gitu. Blind spotnya kira-kira gini, tidak ada satu pun dari 10 poin itu menyebut dimensi makna, meaning, dan tujuan akhir, telos. Mengapa semua itu dilakukan oleh para manipulator? Tetapi kalau berdasarkan pandangan Viktor Frankl 1946 dalam Man's Search for Meaning, seorang
survival dari penyintas ataupun survival dari Holocaust, dan juga pendiri logoterapi ya, itu menemukan bahwa manusia yang tahu mengapa hidupnya dapat menanggung hampir setiap penderitaan atau bagaimananya gitu, tanpa dimensi makna, semua cara-cara psikologis atau teknik psikologis itu menjadi mesin yang sangat efisien untuk menuju hal-hal yang salah. Secara teologis kita bisa lihat dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 11 yang berbunyi demikian, ketika aku menengok segala hasil yang telah dicapai tanganku dan segala jerih payah yang telah kulakukan untuk itu, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 11. Coba dibaca ulang yang lengkapnya ya. Dalam hal ini Raja Salomo itu bisa, mungkin kalau pakai bahasa modern, bisa dikategorikan sebagai master psikologis praktis di zamannya, di mana dia mampu mengakui bahwa tanpa dimensi ilahi, semua self improvement berujung pada kehampaan eksistensial atau yang dikenal sebagai existential vacuum. Nah, ada beberapa paradigma umum yang perlu kita perbaiki ya dalam hal ini. Pertama, bagaimana pandangan umum suka mengotakkan bahwa psikologi adalah solusi netral misalnya. Ini bisa tergolong dalam fallacy yang tipe pertama, yang kita kenal dengan istilahnya value neutral fallacy, atau juga dikenal dengan naturalistic fallacy, di mana pandangannya itu seperti ini kira-kira. Psikologi itu adalah ilmu murni, bebas nilai, dapat digunakan siapa saja untuk tujuan apa saja. Menurut Kak Noven ini perlu dikoreksi. Tidak ada ilmu yang benar-benar bebas nilai sebenarnya, atau value free tadi. Psikologi sebagai disiplin lahir dari asumsi filosofis tentang apa itu manusia, apa tujuan hidupnya, dan apa yang disebut sehat. Asumsi-asumsi ini itu adalah worldview commitments, dan banyak diantaranya itu bertentangan dengan Alkitab. Misalnya self-actualization sebagai tujuan tertinggi, ini akan bertentangan, akan berbeda sisi dengan glorifying God sebagai tujuan tertinggi manusia. Ya, ini seperti dikotomi thinking, black or white gitu loh, di mana self-actualization akan berseberangan dengan glorifying God. Sebagai refleksi, coba kita baca dari Kolose pasal 2 ayat 8 yang berbunyi demikian, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Yang kedua, di mana ada pandangan bahwa menguasai psikologi sama dengan menguasai kebaikan. Nah, ini bisa masuk dalam versi tipe yang kedua, di mana masuk dalam intellectualist fallacy, atau juga bisa dalam genetic fallacy, di mana menurut Kak Noven pandangannya adalah kalau saya paham cara kerja pikiran orang lain, saya pasti akan menggunakannya untuk kebaikan. Ini pun harus dikoreksi.
Menurut Kak Noven, kenapa ini perlu dikoreksi? Karena pengetahuan tidak secara otomatis menghasilkan kebajikan. Ini adalah kesalahan Pelagianism dalam versi modern, bahwa manusia cukup dididik untuk menjadi baik. Alkitab itu menjelaskan loh, bahwa dosa bukan soal ketidaktahuan semata, tetapi soal perbudakan kehendak. Ini bisa kita baca melalui Bondage of the Will, karya Luther 1525. Pandangannya Luther ya. Cobalah kita refleksi dengan Roma pasal 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Yang ketiga, motivasi sama dengan keinginan yang kuat. Nah, ini bisa masuk tipe fallacy yang ketiga, di mana narasi motivasi sama dengan keinginan yang kuat. Ini masuk dalam tipe voluntarism fallacy, atau bisa juga effort outcome confusion. Confuse ya, dasar katanya ya. Kenapa ini bisa masuk dalam hal ini? Karena kalau kamu cukup termotivasi dan bekerja cukup keras, kamu akan berhasil. Pandangannya biasanya kayak gitu. Kalau kamu cukup termotivasi dan bekerja cukup keras, cukup giat, kamu pasti sukses. Nah, ini tuh perlu dikoreksi ya. Kenapa? Ini tuh kenapa perlu dikoreksi? Karena berbasis ideologi ya, hustle culture gitu, yang secara psikologi terbukti merusak. Karena apa? Bisa mengakibatkan burnout, anxiety, kecemasan, identity tied to perform, di mana identitas itu ditaruh pada performa kita gitu. Secara teologis ini adalah versi modern dari justification oleh perbuatan, yang dikenal juga sebagai work righteousness, di mana identitas dan nilai diri dibangun di atas pencapaian. Misalnya, dalam pelayanan dia bisa memberikan sumbangsih tinggi gitu, ataupun dia bisa mengirimkan orang-orang untuk terjun pelayanan sebagai KPI. Kenapa ini berbahaya dan sering juga terjadi dalam gereja ya, dan biasanya kenanya para leader dalam hal ini ya. Long time ago, di awal-awal pelayanan pada tahun sekitar 2003-2004, Kak Noven pernah kena itu di tahun 2003 dan atau 2004 lah ya, kisaran 2003, 4 dan 5 lah mungkin, di awal pelayanan. Kak Noven pernah kena hal ini. Ya, masih hijau lah ya waktu itu. Sekarang sudah di 2026. Jadi Kak Noven memutuskan untuk membongkar apa yang pernah dialami, supaya kita peka dan mawas diri ya. Coba kita refleksi melalui Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 2. Mazmur pasalnya yang ke-127 ayat 1 sampai dengan 2. Yang intinya berbunyi demikian: jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sia-sialah bagi kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, kalau kita lihat apa landasan Alkitabiah dan makna yang bisa kita gali dalam hal ini. Kalau kita lihat dari Roma 12 pasal 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu,
Kata kunci bahasa Yunaninya dalam hal ini metamorphose, ya, itu mewakili kata berubahlah. Ini itu berupa kata kerja pasif, ya, present tense imperatif, yang kemungkinan punya makna seperti ini. Perubahan ini adalah proses berkelanjutan, present tense dalam konteks ini. Terjadi dari dalam, bukan dari luar. Dari dalam, bukan dari luar. Ini kenapa disebut sebagai pasif? Kenapa? Karena itu dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan usaha sendiri. Tetapi tetap merupakan respon aktif manusia yang kita kenal sebagai imperatif tadi. Lalu yang kedua dari Roma 12 ayat 2 tadi, ya. Kita akan lihat dari sisi pembaruan, anakainose. Pembaruan, bahasa Yunaninya anakainose, ya, dari asal kata kainos, baru secara kualitas, bukan hanya baru secara waktu. Di sini punya kemungkinan makna ini bukan reformation atau perbaikan fasad, ya, tetapi transformasi ontologis. Jadi ada perubahan pada tingkat keberadaan. Lalu kita akan bedah mengenai budi atau pikiran tadi, ya, yang dikenal dalam bahasa Yunaninya adalah nous-nya, nous, nous. Dalam Yunani klasik, nous adalah pusat pemahaman, penilaian moral, dan juga orientasi seluruh kepribadian. Kemungkinan maknanya itu pembaruan nous berarti reorientasi total sistem makna dan nilai, bukan sekedar positive thinking atau berpikir positif. Jadi secara implikasinya untuk psikologi, pembaruan pikiran atau yang dikenal dengan mind renewal dalam Alkitab adalah jauh lebih radikal dari cognitive restructuring dalam konsep CBT atau growth mindset dalam psikologi positif. Karena hal ini tuh menyentuh orientasi spiritual dasar dari seluruh kepribadian manusia. Nah, hal-hal apa yang perlu diperhatikan, ya? Hal-hal apa yang perlu diperhatikan? Pokok perhatian terkait topik ini mungkin yang pertama adalah perbedaan self development yang akan sepertinya terpisah secara dikotomi, berdiri sebagai versus dari self development adalah sanctification. Mengapa? Self development itu bicarakan pengembangan diri, beroperasi dengan energi manusia menuju tujuan manusia berdasarkan standar manusia. Sedangkan sanctification, pengudusan, itu beroperasi dengan kuasa Roh Kudus menuju keserupaan dengan Kristus berdasarkan standar kekudusan Allah atau kita kenal sebagai standar ilahi. Jadi pertama, keduanya dapat menghasilkan perilaku yang kelihatannya serupa dari luar, tetapi motivasi sumber energi, motivasinya, sumber energinya dan tujuan akhir fundamentalnya itu berbeda. Coba kita renungkan dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Buah roh adalah hasil sanctification, bukan hasil self optimization.
Coba renungkan kembali. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Lalu hal kedua yang perlu diperhatikan. Pokok keduanya adalah apa? Bahaya psikologi sebagai agama baru. Mengapa? Philip Rieff, ya, RIEFF, Philip Rieff dalam Triumph of the Therapeutic tahun 1966 itu sudah nge-warning bahwa psikologi modern telah menjadi sistem makna pengganti agama bagi masyarakat barat. Dengan terapis sebagai imam, klinik sebagai katedral, dan self-fulfillment sebagai soteriologi baru. Ini bahaya sebenarnya. Jadi bagi konselor Kristiani, ini adalah peringatan profetik yang sangat relevan di dunia modern ini, di mana psikologi itu bisa menjadi alat yang sangat baik, tetapi harus tetap berada di bawah otoritas firman Tuhan, bukan sejajar atau bahkan di atasnya. Inilah kenapa perlu diwaspadai, karena jangan sampai psikologi menjadi agama baru. Makanya ada istilah Injil terapeutik gitu istilahnya. Ya. Yang ketiga, kekuatan pengetahuan psikologi untuk melindungi diri. Ini yang harus diwaspadai juga dalam hal ketiga ini. Mengapa? Memahami psikologi gelap atau dark psychology itu bukan hanya untuk menghindari pelaku sebenarnya, tetapi untuk tidak menjadi korban yang tidak sadar. Kan Oven ulangin ya, bukan hanya menghindari menjadi pelaku, bukan kita praktekin ini ke orang lain sehingga kita dikategorikan sebagai pelaku, tetapi untuk tidak menjadi korban yang tidak sadar. Paham? Literasi psikologis adalah bentuk modern dari hikmat praktis prudensia dalam teologi moral klasik. Untuk perenungan, coba baca Matius pasal 10 ayat 16. Matius pasal 10 ayat 16 yang berbunyi demikian, lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jangan dikutip selalu yang B-nya aja, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, tapi ingat yang poin awalnya, yang A-nya. Lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Baru keluar statement B-nya. Sebab itu adalah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Renungkan. Lanjut, kita masuk ke ranah refleksi. Ada beberapa pertanyaan reflektif untuk menggali lah ya. Yang pertama, apakah motivasi saya hari ini berasal dari rasa takut gagal atau dari kasih kepada Allah dan sesama? Apakah motivasi saya hari ini berasal dari rasa takut gagal atau dari kasih kepada Allah dan sesama? Kedua, apakah pengetahuan psikologi yang saya miliki selama ini saya gunakan untuk melayani atau tanpa sadar mengendalikan orang lain? Hati-hati ya, walaupun pemimpin gereja itu bisa menggunakan dark psychology. Yang ketiga,
Apakah komunikasi saya hari ini membangun, edify, atau secara halus memanipulasi untuk mendapatkan apa yang saya inginkan? Apakah komunikasi kita sincere? Pikirkan itu. Keempat, apakah pembaruan budi yang kita alami adalah hasil disiplin rohani yang terhubung dengan Roh Kudus, atau sekedar self improvement program berbalut bahasa dari Tuhan nih, dibuat seolah-olah rohani gitu? Cek ya. Yang kelima, jika kita berani jujur, siapa yang benar-benar kita layani? Allah, sesama, atau diri sendiri? Misalnya, kita nggak boleh ketika sudah bergabung pada suatu gereja, kita nggak boleh lagi melakukan pelayanan di luar karena berbeda gereja. Siapa tuh Allahnya? Gereja atau Kristus bilang jadilah terang dan garam dunia. Kalau gereja tersebut melakukan pembodohan atau pemuntiran ayat Alkitab atau bertentangan dengan ayat Alkitab, perlu kita sadari. Ilustrasi simpel. Dua pilot dengan pesawat yang sama. Bayangkan dua pilot itu menerima pelatihan terbang yang identik ya, dengan skillnya, pengetahuannya, dan teknik persis sama. Keduanya itu menguasai semua instrumen, semua protokol, dan juga semua teknik-teknik manuver darurat. Pilot pertama menggunakan ilmunya itu untuk mengantarkan 300 penumpang dengan selamat ke tujuan mereka. Sedangkan pilot kedua menggunakan ilmu yang sama untuk membajak pesawat dan menyandera penumpang. Pesawatnya sama, pelatihannya sama, ilmunya sama. Yang berbeda adalah kemana kompas moral hatinya diarahkan. Itulah psikologi. Ilmunya netral, hati yang memakainya belum tentu. Coba kita refleksi menggunakan ayat Amsal pasal 4 ayat 23 yang berbunyi demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Paham? Dasar ayat Alkitab untuk direview, Roma pasal 12 ayat 2, relevansinya pembaruan budi versus konformitas dunia. Amsal pasal 4 ayat 23, di mana pusat kehidupan ada di hati, bukan di teknik. Filipi pasal 4 ayat 8, filter pikiran yang alkitabiah. Kolose 2 ayat 8, relevansinya peringatan terhadap filsafat yang memperbudak. Matius pasal 10 ayat 16, di mana hikmat cerdik yang berpadu dengan ketulusan. Galatia 5 ayat 20 sampai dengan 23, buah roh sebagai standar karakter sejati. Lalu ditutup dengan 2 Korintus pasal 10 ayat 5, menawan pikiran untuk taat kepada Kristus. Kalau kita rajin dalam membaca komentari dari berbagai komentari seperti Matthew Henry, John Calvin, Cornelius Plantinga,
Junior dan juga Gary Collins. Kalau kita lihat dari pandangan Matthew Henry dalam konteksnya Commentary on Romans chapter 12 verse 2, di situ ditekankan bahwa pembaruan pikiran bukan sekadar mengubah pendapat. Sekali lagi ya, pembaruan pikiran bukan sekadar mengubah pendapat, tetapi mengubah disposisi dan orientasi jiwa dari mencintai dunia menjadi mencintai Allah. Kalau kita lihat pandangan John Calvin dari Institutus 2.2.12 kalau nggak salah ya intinya aja ya, kalau salah penyebutan ininya mohon dimaafkan. Manusia yang jatuh memiliki sisa kapasitas intelektual untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia, termasuk psikologi. Tetapi tanpa pembaruan rohani, pengetahuan ini tidak membawa kepada keselamatan atau kebenaran sejati. Paham? Yang ketiga, Cornelius Plantinga Junior dalam Not the Way It's Supposed to Be 1995 dikatakan dosa adalah perusakan shalom, harmoni relasional yang Allah rancang. Manipulasi adalah salah satu bentuk paling sistematis dari penghancuran shalom itu sendiri. Ini menarik sebenarnya untuk digali ya, kalau kalian baca ya. Kalau dari pandangan Gary Collins dalam Christian Counseling 2007, konselor Kristiani harus menguasai psikologi sebagai disiplin ilmu, tetapi tidak boleh membiarkan psikologi mendefinisikan ulang siapa manusia dan apa tujuan hidupnya. Jelas? Nah, untuk journaling ya, karena kita perlu melakukan journaling ini untuk merefleksi pada respon kehendak yang konkret ya. Ada 4 hal. Yang pertama, tuliskan satu situasi di mana kamu menyadari atau mencurigai bahwa kamu menggunakan komunikasi yang baik ya, menggunakan komunikasi yang baik tanda kutip sebenarnya untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, bukan semata-mata untuk membangun orang lain. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Kedua, motivasi terbesar apa yang menggerakkan kehidupan saat ini? Apakah kita berakar pada ketakutan atau keinginan untuk diakui, atau pada panggilan Allah? Coba jelaskan, uraikan apa yang kamu rasakan. Yang ketiga, apakah ada orang dalam hidup kita yang tanpa sadar kita tanda kutip kelola, manage ya gitu ya, daripada sungguh-sungguh mengasihi? Cek apa bedanya. Keempat, jika semua teknik psikologi yang kamu kuasai tiba-tiba hilang, apakah
kita masih bisa mengasihi dengan tulus. Lalu apa yang tersisa? Sekedar selingan. Seorang mahasiswa teologi bertanya kepada dosennya, "Pak, apakah orang Kristen boleh mempelajari psikologi gelap, dark psychology?" Sang dosen menjawab dengan tenang, "Boleh, tapi ingat, iblis bukan butuh kursus. Dia sudah doktor di bidang itu sejak kamu belum lahir." Secara moral, kenali musuhmu, tetapi jangan kagumi dia sampai ikut jadi seperti dia. Kalau kita menggali mengapanya dari yang Kak Noven bedah hari ini, kita akan lihat mengapa orang belajar psikologi. Karena mungkin secara naluriah manusia itu ingin memahami dan mengendalikan dunia di sekitarnya. Itu sih netral ya menurut Kak Noven. Di mana ini adalah refleksi distorsi dari mandat penguasaan, dominion mandate dari Kejadian pasal 1 ayat 28 yang seharusnya dijalankan dalam tanggung jawab, bukan eksploitasi loh. Hati-hati ya. Kedua, mengapa psikologi gelap itu menarik bahkan bagi orang baik? Karena efektif, dan manusia itu cenderung membenarkan alat yang efektif dengan tujuan baik. Ini adalah ends justify the means thinking, yang secara teologis adalah bentuk utilitarianisme yang bertentangan dengan etika deontologis Alkitab. Ketiga, mengapa kita perlu memahami psikologi untuk konseling Kristiani? Karena Allah adalah Allah kebenaran dari segala sumber. Yang kita kenal, all truth is God truth. All truth is God's truth by Arthur Holmes 1977. Di mana integrasi psikologis dan teologi bukan kompromi. Ini adalah stewardship intelektual. Yang kelima, mengapa pembaruan budi, anakainosis nous, lebih dalam dari self improve? Mengapa pembaruan budi lebih dalam dari self improvement? Ya. Karena self improvement mengubah perilaku dari luar ke dalam. Luar ke dalam. Misalnya contoh dimotivasi untuk melakukan sesuatu. Itu kan dari luar ke dalam gitu loh. Sedangkan pembaruan budi itu mengubah orientasi dari dalam ke luar. Walaupun ada pola spiral juga bisa terjadi ya. Analoginya gini, bukan sekedar mengecat dinding, tetapi mengganti fondasi bangunan. Kalau dalam basic ilmu Kak Noven pelajari dulu, yaitu civil engineering. Yang terakhir, mengapa orang yang cerdas secara psikologi tetap bisa jatuh dalam manipulasi? Mengapa orang yang cerdas secara psikologis tetap bisa jatuh dalam manipulasi? Karena manipulator sering menyerang pada titik kebutuhan emosional terdalam, bukan pada titik kecerdasan. Contohnya love bombing itu tidak menyerang IQ, itu menyerang luka attachment yang belum sembuh. Jadi relasi yang
menghitung untung rugi, itu bahaya kalau terjebak dalam hal itu. Nah, beberapa fallacy yang perlu diwaspadai ya. Fallacy apa aja yang perlu kita hati-hati. Pertama, appeal to teknik. Tekniknya terbukti secara ilmiah ya. Tekniknya terbukti secara ilmiah. Jadi pasti baik untuk digunakan. Be careful. Ada yang perlu dikoreksi. Validitas empiris tidak sama dengan justifikasi etis. Teknik ilmiah bisa valid dan secara moral salah sekaligus. Ya. Jadi teknik ilmiah itu bisa valid dan juga sekaligus secara moral tuh salah gitu loh. Ingat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Ilustrasinya tuh begini. Racun tikus terbukti efektif dong untuk membunuh tikus. Tapi kalau itu dimasukkan ke makanan seseorang, efektivitasnya tidak membuatnya menjadi tindakan yang benar, karena jadinya kena pidana. Paham analogi ini, ilustrasi ini? Kedua, fallacy kedua, false dichotomy. Standar lah ya, udah tahu kan pada ya, false dichotomy. Pilihan kita hanya naif bodoh atau cerdik manipulatif. Ini hati-hati ya. Kalau kita mengkoreksi nih menggunakan Matius pasal 10 ayat 16 tadi, menawarkan jalan ketiga di mana cerdik sekaligus tulus. Hikmat Kristiani itu menolak dikotomi palsu ini. Paham ya? Karena apa? Dalam Matius pasal 10 ayat 16, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kalau Kak Noven ambil contoh ilustrasi, misalnya seorang dokter IGD itu harus cerdik mendiagnosis secara cepat, tajam dan akurat gitu. Tetapi tetap tulus dalam motivasinya menolong pasien, bukan memilih salah satu. Kemungkinan fallacy yang ketiga adalah slippery slope ke spiritualisasi, di mana narasinya biasanya semua masalah psikologis sebenarnya adalah masalah rohani. Jadi cukup berdoa, cukup ditengking, cukup pelepasan. Hati-hati ya, hati-hati. Apa yang perlu dikoreksi dalam hal ini? Dualisme semacam ini itu mengabaikan bahwa manusia adalah kesatuan jiwa, raga, dan roh. Trikotomi, atau kalau dalam reform itu menjadi dikotomi, tergantung tradisi teologisnya ya. Tetapi bukan itu yang mau kita bahas, tetapi kita mau bahas tentang kecemasan tuh bisa punya komponen neurokimiawi, di mana yang bekerja itu adalah serotonin dysregulation ya, yang membutuhkan intervensi medis psikologis, bukan hanya doa, tidak hanya pelepasan. Apapun itu, hal-hal spiritual itu harus dicermati dengan bijak. Kalau kita mengacu pada Bapak Gereja Klasik Tertullianus ya, dikatakan seperti ini. Apa yang sama antara Yerusalem dan Athena? Ini sebenarnya bukan pertanyaan retoris, bukan larangan mutlak. Justru Saint Agustinus itu justru mengintegrasikan filsafat Platonis ke dalam
teologi Kristiani. Paham ya? Kalau Kak Novel membuat analogi terkait fallacy yang sudah Kak Novel jabarkan tadi, misalnya dalam analogi fisikanya seperti ini, berpikir bahwa teknik yang efektif pasti benar secara moral. Itu seperti menyimpulkan bahwa gaya yang menghasilkan percepatan terbesar pasti gaya yang paling besar untuk digunakan. Tapi dalam dunia nyata, gaya terbesar bisa juga yang paling menghancurkan. Tergantung arahnya dan pada apa hal itu bekerja. Vektor kekuatan membutuhkan arah yang benar, bukan hanya besaran yang tepat. Misalnya mau merancang sebuah kesetimbangan, talinya tegangannya berapa supaya beban yang ada tergantung dengan benar. Tetapi ketika ngitungnya salah, karena beban yang digantung terlalu berat daripada kemampuan si tali, itu bisa putus, bukan? Jadi butuh dalam rangka struktur itu butuh tegangan tali yang pas untuk menunjang sebuah struktur. Kalau kita menggunakan analogi dalam kimia, asam klorida yang kita kenal sebagai HCl adalah zat yang sangat efektif ya, digunakan di laboratorium, di lab ya, di industri, bahkan sistem pencernaan manusia. Tetapi tanpa penanganan yang benar, ini bisa membahayakan, bisa membakar ya. Efektivitas kimiawi tidak menentukan keamanan pengguna. Ini yang perlu dipelajari. Seperti H2SO4 juga gitu. Reaksi sangat-sangat reaktan ya, sangat-sangat zat yang berbahaya bagi tubuh juga gitu ya. Efektivitas kimiawinya juga tinggi gitu loh. Tapi ingat, tidak menentukan keamanan pengguna. Jadi konteks dan tujuan penggunaan itu juga mempengaruhi. Nah, kalau kita lihat dari tesis dan antitesisnya, tesisnya mungkin seperti ini. Psikologi adalah alat ilmiah yang netral dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Semakin kita memahami cara kerja pikiran, semakin kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Ini literasinya dari Cognitive Behavior Therapy (CBT), ya, psikologi positifnya Seligman. Psikologi positifnya Seligman dan juga CBT-nya Beck, ya. Juga humanistik psikologinya Roger. Tapi ada kontranya juga atau antitesisnya. Psikologi tanpa fondasi teologis adalah proyek yang secara inheren tidak lengkap dan berpotensi destruktif. Karena ini mendefinisikan manusia tanpa merujuk kepada penciptanya dan mendefinisikan kesehatan tanpa merujuk pada tujuan ilahi. Teori ini didukung oleh J. Adam dalam Nouthetic Counseling, David Paulison dalam CCEF gitu ya. Terus Philip Reeve, dikenal Reeve gitu ya, The Triumph of the Therapeutic tadi. Lalu dari dua posisi ini kita bisa menyimpulkan bahwa psikologi sebagai disiplin ilmu itu mengungkapkan kebenaran tentang ciptaan Allah, yaitu manusia itu sendiri. Karena itu temuan psikologi yang valid dapat
dan harus diintegrasikan ke dalam pemahaman teologis tentang manusia, sambil tetap di bawah otoritas firman Allah. Psikologi tentang manusia sambil tetap di bawah otoritas firman Allah, ya. Psikologi itu memberitahu kita bagaimana manusia bekerja. Teologi memberitahu mengapa manusia ada dan kemana kita harus melangkah. Paham ya? Bisa kalian baca sebagai referensinya dari C.S. Lewis, terus Alvin Plantinga ya, Alvin Plantinga, Gary Collins, McMinn dalam Psychology, Theology and Spirituality in Christian Counseling 1996. Kalau kita ambil ilustrasi yang lebih relate dengan kehidupan sehari-hari ya, psikologi itu seperti GPS modern, sangat canggih, detail, real time, di mana bisa memberitahu kita secara persis di mana kita berada, kondisi lalu lintas terupdate-nya, terkininya, dan rute tercepat menuju tujuan. Tetapi GPS membutuhkan tujuan yang sudah dimasukkan terlebih dahulu. Tanpa tujuan yang dimasukkan, GPS itu hanya memberitahu kita sedang ada di mana posisi kita. Tidak bisa memberitahu kemana seharusnya kita tuju. Teologi adalah yang memasukkan tujuan akhirnya, telos itu sendiri, ke dalam GPS kehidupan manusia. Jadi tanpa tujuan akhir ilahi, psikologi itu secanggih apapun hanya mengoptimalkan perjalanan menuju entah kemana. Paham? Nah, untuk frame simpelnya dalam akronim SCORE, pertama sadari, self awareness, berbasis firman Tuhan ya. Jadi sadari pola pikir, motivasi dan juga emosi yang sedang aktif dalam diri kita. Bukan hanya melalui introspeksi psikologis, tetapi melalui terang firman Allah. Seperti 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Periksalah dirimu sendiri. Di Mazmur juga Daud juga seperti itu ya. Ujilah aku Tuhan. Bahkan dia menggunakan parameter ilahi untuk mengoreksi hatinya. Dari akronim SCORE tadi, S-nya sudah sadari, keduanya K, koreksi. Sanctification sebagai proses aktif kita. Bawa setiap pola pikir yang tidak sesuai firman ke hadapan Allah. Itu bukan positive thinking ya. Ini lebih ke arah pertobatan kognitif yang berkelanjutan. Di mana ada firman kan yang berbunyi, menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bisa kita lihat dari 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. O-nya, orientasikan ulang. Reframing teosentris kita. Beranilah bertanya, apakah tujuan tindakan ini tuh selaras dengan panggilan ilahi? Apakah ini untuk kemuliaan Allah atau hanya kepuasan diri? Ada bunyi ayat Alkitab,
Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. R-nya dari akronim SCORE. Relasikan. Aplikasi apa dalam komunitas yang idealnya? Implementasikan pemahaman ini dalam relasi konkret. Keluarga, jemaat, komunitas. Di mana tuh pertumbuhan sejati selalu terverifikasi di dalam relasi, bukan hanya dalam pikiran. Masih ingat ada bunyi Alkitab, ayat Alkitab, lakukanlah semuanya itu dalam kasih. Dikutip dari 1 Korintus pasal 16 ayat 14. Lalu coba kita masuk dalam framework up in out-nya ya. Up-nya relasi dengan Allah. Bahwa setiap pemahaman teknik-teknik psikologi itu yang kita pelajari ke dalam doa, minta hikmat pada Allah untuk menggunakannya dengan motivasi yang benar, dengan motif yang benar. Kedua, minta Roh Kudus mengekspos setiap area di mana pengetahuan kita telah mungkin bisa menjadi alat kesombongan atau manipulasi tersembunyi. Minta Roh Kudus menyingkapkan kalau kita sampai salah menggunakannya. Berdasarkan Yakobus pasal 1 ayat 5, ingat ada berbunyi demikian, jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Itu untuk framework up-nya. In-nya apa? Formasi diri. Lakukan audit pribadi mingguan. Apakah perilaku saya dalam minggu-minggu ini tuh didorong oleh karakter yang sedang dibentuk oleh Roh Kudus, atau cuma oleh teknik yang saya pelajari ketika kita mempraktekkan intelektualitas kita gitu ya. Kedua, baca ulang Filipi pasal 4 ayat 8 sebagai filter harian atas pemahaman psikologi yang kita konsumsi. Untuk ketiga, framework out-nya ya. Dalam framework up in out ini, poin ketiga out-nya relasi sosial dan panggilan. Gunakan literasi psikologi untuk mengidentifikasi dan menolong korban manipulasi di sekitar kita, bukan untuk mengoptimalkan pengaruh kita atas mereka. Dalam konteks kalau kita sebagai edukator untuk anak-anak remaja SMP SMA, gunakan pemahaman psikologi untuk membangun iklim kelas yang sehat ya, yang aman. Jadikan sebuah safe space gitu secara emosional, bukan hanya efektif secara akademis. Kalau kita lihat secara implikasi teologisnya, mungkin tesisnya akan seperti ini. Pengetahuan psikologi memperlengkapi manusia untuk hidup lebih bijak dan efektif. Tapi bisa jadi antitesisnya, pengetahuan tanpa transformasi hati hanya menghasilkan kebijaksanaan duniawi yang berpotensi cenderung destruktif. Kalau kita mencerna dari dua posisi ini, mungkin bisa kita pelajari adalah kita bisa menyimpulkan untuk implikasi teologis ini,
Hikmat sejati adalah integrasi antara pengetahuan yang diterangi oleh iman, karakter yang sudah diproses atau dibentuk oleh Roh Kudus, dan di mana tindakan yang diarahkan dilatar belakangin oleh kasih, didirect oleh kasih. Ini tuh bukan anti intelektualitas, ya, bukan anti intelektualitas atau intelektualisme gitu ya. Ini adalah intelektualisme yang diredeem, atau istilahnya tuh redeemed intellectualism. Kalau kita buat langkah praktisnya yang aplikatif ya, bagi diri sendiri itu apa sih? Satu, buat personal inventory dari 10 teknik psikologi yang dipelajari hari ini, mana yang sudah kita gunakan dengan motif apa. Kedua, identifikasi satu area di mana kita cenderung menggunakan pengaruh secara manipulatif dan bawalah ke dalam doa pertobatan. Ketiga, mulai journaling thought-nya, audit harian, catat pikiran yang perlu ditaklukkan kepada Kristus gitu. Kedua, langkah aplikatif untuk keluarga. Satu, diskusikan dengan pasangan, orang tua, anak binaan juga ya. Apakah komunikasi kita selama itu lebih sering membangun atau mengontrol? Kedua, ciptakan budaya keluarga di mana anggota keluarga bebas mengungkapkan kebenaran tanpa takut silent treatment atau juga love withdrawal. Ketiga, ajarkan anak-anak tentang manipulasi emosional sejak dini sebagai bagian dari pendidikan karakter Kristiani. Gunakan itu sebagai equipping ya. Lalu langkah aplikatif untuk lingkungan sosial, baik itu di gereja, komunitas. Jadilah psikologi literate Christian yang dapat membantu mengidentifikasi dinamika manipulasi dalam struktur komunitas. Kedua, bagi rekan guru atau sesama edukator, fasilitasi diskusi tentang etika pengaruh dalam pendidikan. Ya. Ketiga, jadilah safe person. Tempat di mana orang lain itu tidak merasa dimanipulasi, dinilai, atau dikendalikan. Jadilah menjadi safe space mereka lah, ya. Lalu keempat, langkah aplikatif yang keempat adalah coba reframing momen pahit. Dimana jika kita pernah menjadi korban manipulasi, kita cek apakah kesakitan kita itu valid. Tetapi yang perlu diingat, identitas kita tidak ditentukan oleh apa yang dilakukan orang lain kepada kita. Yang kedua, trauma dari manipulasi bisa dipakai oleh Allah Bapa ataupun kehendak ilahi sebagai prophetic sensitivity, kepekaan untuk mengenali dan menolong orang yang terjebak di dalamnya atau korban lainnya. Kalau pernah membaca Kejadian pasal 50 ayat 20 yang bunyinya Allah mengubah yang jahat menjadi kebaikan. Mungkin hal gak enak yang kita alami secara treatment psikologi oleh dark psychology itu malah bisa jadi blessing bagi orang lain untuk mewaspadai atau tidak terjebak atau larut dalam jebakan dark psychology ini. Lalu kelima, aplikasi yang kelima, sudut pandang lain yang mungkin relevan ya untuk hal ini.
Kalau dari saya sebagai edukator sains juga gitu ya, mungkin kita bisa menggunakan analogi-analogi dari fisika, kimia gitu, matematika. Ya kalau matematika agak kurang ini ya, karena lebih abstrak daripada fisika dan kimia ya. Untuk ngajarin konsep psikologi kepada remaja, ini bisa membuat hal yang abstrak menjadi lebih konkret lah. Juga kalau kita sebagai preacher ataupun pengkhotbah jalanan, usahakan setiap khotbah itu menggunakan pemahaman retorika psikologis untuk menggerakkan jemaat. Itu perlu diaudit juga gitu loh. Apakah hal ini itu adalah kuasa Roh Kudus atau manipulasi emosional yang berbungkus spiritual. Itu kita juga mesti hati-hati ya. Dan sebagai jemaat juga harus punya kemampuan discernment itu. Untuk power thought-nya seperti ini. Ada 4 hal yang akan Kak Noven jelaskan. Pengetahuan tentang pikiran manusia adalah pemberian Allah. Poin pertamanya, pengetahuan tentang pikiran manusia adalah pemberian Allah. Tetapi tanpa hati yang diperbaharui, itu menjadi senjata yang paling berbahaya. Dalam bahasa simpelnya gini, kalau kita makin ngerti cara kerja otak orang, tapi hati kita nggak makin baik, kita makin berbahaya, bukan makin baik. Jadi jagalah ketulusan. Ingat, tanpa ketulusan iman kandas. Yang kedua, motivasi terbesar yang bertahan bukan rasa takut, bukan juga ambisi, tetapi kasih yang bersumber dari pemahaman bahwa kita sudah dikasihi terlebih dahulu oleh Allah Bapa. Simpelnya tuh begini, kita nggak perlu kerja keras untuk dapat kasih Allah. Kerja keras kita seharusnya keluar dari kasih yang sudah kita terima. Poin ketiga, hikmat tanpa kerendahan hati adalah kecerdasan yang menunggu untuk digunakan sebagai alat kesombongan. Jadi hikmat tanpa kerendahan hati adalah kecerdasan yang menunggu untuk digunakan sebagai alat kesombongan. Itu kita persimpel seperti ini bahasanya. Makin pinter orang, makin perlu dia rendah hati. Kalau enggak, kepintarannya jadi bumerang yang bisa dipakai oleh iblis. Keempat, komunikasi terbaik bukan yang paling persuasif, tetapi yang paling jujur dan paling mengasihi sekaligus dalam satu paket. Bahasa simpelnya tuh gini, ngomong yang nyaman didengar itu gampang ya. Ngomong yang nyaman itu gampang. Ngomong yang nyaman didengar orang tuh gampang banget gitu. Yang susah itu ngomong yang perlu didengar, tapi dengan cara yang tetap penuh kasih. Jadi kalau disimpulkan secara garis besar apa yang Kak Noven bagikan pada hari ini, pertama, psikologi adalah peta, bukan tujuan. Sekali lagi, psikologi adalah peta, bukan tujuan. Roma 12 ayat 2, pembaruan budi adalah tujuan. Ya, kalau kita tadi sepanjang bahasan kita tadi dalam Roma 12 pasal 2 tadi bisa diterjemahkan seperti ini. Pembaruan budi adalah tujuan. Psikologi adalah salah satu alat verifikasi dan pemahaman dalam perjalanan itu. Implikasinya, jangan berhenti pada self-awareness. Lanjutkan ke
God awareness. Kedua, kecerdasan emosional tanpa kasih adalah kekosongan yang berbahaya. Kalau mengacu pada 1 Korintus pasal 13 ayat 1 dan 2, di manakah yang tadi berbunyi, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Implikasinya apa? EQ yang tinggi tanpa agape adalah instrumen yang canggih di tangan yang salah. Seperti pisau bedah pada orang yang punya motivasi dan motivasi yang jahat lah gitu. Ya, atau pistol di tangan polisi atau di tangan perampok atau pembunuh bayaran. Ibaratnya seperti itu. Poin ketiga. Hikmat Kristiani itu mengintegrasikan, bukan memilih. Dalam Amsal pasal 4 ayat 7, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Implikasinya apa? Jangan membuang psikologi karena hal itu sekuler, tetapi jangan membiarkannya memimpin tanpa adanya koreksi teologis. Pesan penggembalaan dari Kanoven kepada setiap jiwa yang pernah merasa dimanipulasi, pada setiap mungkin jemaat atau orang-orang yang pernah masuk dalam jebakan manipulasi oleh orang yang seharusnya mengasihi, oleh pemimpin yang seharusnya melindungi, oleh sistem yang seharusnya memulihkan. Kalian tidak usah malu untuk berani mengatakan bahwa aku terluka. Luka kalian adalah nyata. Kerusakannya pun nyata. Dan Allah Bapa tahu itu. Tapi dengarkan ini dengan hati. Allah tidak pernah memanipulasi kita untuk datang kepada Bapa. Dia juga tidak menggunakan love bombing palsu yang kemudian diikuti love withdrawal. Kasihnya tidak kondisional, tidak ditarik kalau kita gagal taat. Tidak diberikan hanya saat kita berguna, misalnya karena kita masih melayani di gereja, padahal pelayanan itu tidak harus di gereja, di luar gereja pun itu adalah pelayanan. Yang perlu diingat, kasih itu sudah disegel di kayu salib, permanen, tanpa syarat, tanpa agenda tersembunyi. Pemulihan dari manipulasi dimulai bukan dengan menguasai lebih banyak teknik psikologi, tetapi dengan mengalami secara mendalam dan sadar kasih yang paling anti manipulatif di lingkungan kita. Kasih Allah di dalam Kristus yang sudah terwujud dari dulu. Sebagai penutup, manusia yang paling berbahaya bukanlah yang paling jahat, melainkan yang paling cerdas tapi tanpa karakter. Dan manusia yang paling kuat bukanlah yang paling bisa mengendalikan orang lain, melainkan yang paling bebas dari kebutuhan untuk melakukannya. Ini disarikan dari Dostoyevsky
maupun C.S. Lewis, dan juga dari Etika Perjanjian Baru. Sebuah statement untuk penutup. You can master every psychological technique in existence and still be the most dangerous person in the room if your heart has never been mastered by Christ. Kamu bisa menguasai setiap teknik psikologi yang pernah ada di muka bumi ini, ya, dan tetap menjadi orang yang paling berbahaya di ruangan itu jika hati kita belum pernah ditaklukkan oleh Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang maha kasih dan maha baik, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka dan pikiran yang ingin diperbarui. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang tak pernah memanipulasi kami. Kasih-Mu murni, tulus, dan tidak memiliki agenda tersembunyi. Kami bersyukur bagi hikmat yang Engkau sudah berikan kami untuk cicipi, termasuk kemampuan untuk memahami cara kerja, pikiran, dan jiwa manusia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang merupakan jalan kebenaran dan hidup. Kami mendeklarasikan bahwa setiap pengetahuan yang kami miliki, termasuk pemahaman tentang psikologi ini, kami taklukkan kepada otoritas-Mu. Kami mendeklarasikan bahwa pikiran kami bukan milik dunia dan tidak akan dibentuk oleh pola dunia, tetapi kami menyerahkannya untuk terus diperbaharui oleh firman-Mu dan tuntunan Roh Kudus. Kami mohon tuntunan Roh Kudus, penghiburan dan Roh Kudus daripada Roh Kudus, dan kebenaran daripada Roh Kudus itu untuk mengekspos setiap area dalam diri kami, di mana pengetahuan telah menjadi kesombongan, di mana kepintaran telah menjadi alat manipulasi yang tersembunyi, di mana komunikasi kami lebih banyak mengontrol daripada mengasihi. Kalau itu terjadi dalam hidup kami, singkapkan Tuhan, dan arahkan, tuntun kami kembali kepada pertobatan yang tulus dan kepada perubahan karakter yang berkelanjutan. Kami berdamai dengan diri kami sendiri, dengan keterbatasan kami, dengan luka-luka masa lalu kami, dengan momen-momen di mana kami pernah menjadi korban dan mungkin juga pernah menjadi pelaku dari manipulasi tanpa menyadarinya. Bapa, ampuni kami dan pulihkan kami, dan juga pulihkan orang-orang yang berada di sekitar kami. Kami mau berdamai dengan sesama kami, terutama mereka yang pernah menyakiti kami melalui manipulasi dan pengendalian yang mungkin pernah kami lakukan. Kami tidak membenarkan tindakan mereka juga terhadap kami, tetapi kami memilih untuk melepaskan pengampunan. Bukan karena mereka layak, tetapi karena Engkau lebih dahulu mengampuni kami. Kami berdoa bagi setiap jiwa yang saat ini berada dalam belenggu manipulasi, dalam hubungan yang toksik, dalam sistem yang mengendalikan, dalam kegelapan yang mereka gak bisa definisiin namanya apa. Kiranya Roh Kudus mencelikkan mata mereka, dan kiranya ada seseorang yang Engkau utus untuk mereka, yang berani menuntun mereka dalam hikmat dan kasih untuk menerangi jalan mereka keluar. Kami memberkati setiap orang-orang yang mengikuti konten ini. Kiranya pengetahuan yang diterima hari ini bukan sekedar menjadi informasi intelektual, tetapi menjadi lebih benih transformasi yang ditanam
oleh Roh Kudus di hati yang menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi di konten Kak Noven di bab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.